Assalamualaikum, selamat datang di Keluarga Organisasi Komputer. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang byte ordering. Selamat mengikuti penjelasan berikut ini. Bagaimana sebuah program melihat data yang akan dia proses? Jadi program itu melihat data sebagai satu deretan byte aja. Gitu. Jadi kayak deretan byte dari 0 sampai dengan berapa gitu ya, nilai terbesarnya. Jadi hanya byte berderet, dia hanya melihat itu. Sangat simpel gitu ya, hanya sebagai suatu deretan byte. Gitu. Aslinya nggak seperti itu tentu ya. Itu apa namanya simplifikasi atau abstraksi ya. Tapi sederhananya begitu, gitu ya. Nah, kemudian setiap deretan byte itu dia ada penunjuknya atau pointer yang menunjukkan alamat ya dari bagian-bagian data tersebut, begitu. Kemudian operating system itu nanti akan mengatur eh, proses-proses yang berlangsung dalam program tersebut. Jadi program ketika dieksekusi ya, itu kita sebut proses, bagian-bagian program itu ketika dieksekusi disebut proses. Nah, itu diatur oleh operating system. Gitu sehingga si data itu akan punya alokasi eh, alamat ya yang bisa dia akses, alamat-alamat ini, penanda-penanda ini di mana gitu ya, yang tidak akan bentrok dengan program yang lain. Gitu. Nah, terkait dengan bagaimana program melihat data tadi, jadi kita kenal ada istilah word size ya. Word size ini adalah berapa banyak alamat yang bisa kita berikan kepada deretan byte yang tadi. Kalau kita punya deretan byte, anggap aja teman-teman itu deretan byte sebagai perumahan ya. Kita bangun suatu perumahan. Di sini ada berapa nih? Ada berapa rumah gitu ya. Ini kita bisa kasih nomor rumah. Misalkan ini nomornya 5, ini 6, 7, 8, 9, ini nomor 10. Ada berapa banyak nomor yang bisa kita pakai gitu. Misalkan kita mau bangun rumah yang banyak, tapi kita udah dibatasi, udah diatur bahwa kamu hanya bisa pakai nomor rumah maksimal sampai segini. Nah, itu word size gitu. Jadi ada berapa banyak alamat rumah ini. Ini kan alamat nih, nomor rumah ini kan nomor 9 ini alamat rumah. Ada berapa banyak alamat yang bisa kita pakai untuk menandai deretan byte data yang akan diproses oleh program. Gitu. Karena program melihatnya tadi kan data itu ya hanya sederetan byte ya, walaupun nggak seperti itu. Ini secara logik, bukan secara fisik. Deretan byte aja yang akan diproses. Nah, deretan itu masing-masing punya alamat. Ada berapa banyak alamat yang bisa kita pakai untuk menandai itu word size. Yang kita banyak kenal itu 32 bit, berarti ada 2 pangkat 32. Tapi kalau yang sekarang pada saat slide ini dibuat, yang lebih populer adalah 64 bit ya. Yang 64 bit banyaknya alamat yang bisa dipakai pada mesin 64 bit berarti. Arsitektur 64 bit. Sebenarnya efektifnya bukan 64 bit sih, jadi sekitar 2 pangkat 47. Ya, 47 bit sebenarnya. Di 64 bit ini yang bisa dipakai alamatnya efektifnya itu 47 bit atau 2 pangkat 47. Ini kira-kira berapa? 2 pangkat 10 dipangkatin 4 dikali 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 128. 2 pangkat 10 kira-kira 1024, kira-kira 1000 lah ya. 1000 dipangkatin 4, 1 miliar. 128 tera atau 128 kali 10 pangkat 12. Nah, ini sebanyak ini alamatnya gitu. Ini sebanyak ini nomor rumah yang bisa kita pakai. Bukan berarti kita punya rumah sebanyak ini ya, bukan gitu. Ini kan jumlah alamat yang bisa dipakai untuk memori atau untuk rumah yang mau kita tandain, mau kita nomerin gitu. Ya, ini jumlah alamat ini dibandingkan dengan memori yang kita punya di laptop masih jauh ya. Saat slide ini dibikin, memori laptop tuh paling 4 giga, 8 giga, 16 giga ya, belum sampai tera, bahkan ini belum sampai ratusan tera. Jadi masih banyak tersedia alamat untuk nandain gitu. Jadi pengalamatan pada memori bisa kita kelompokkan dalam word ya, seperti yang tadi kita bahas barusan. Misalkan kita punya
deretan byte ya, dari yang pertama nih 0000 sampai 0015. Nah, ini desimal ya. Desimal 15 ya. Maka kita bisa kelompokkan dia menjadi word yang ukurannya 32 bit. Ya, 32 bit itu berarti 4 byte ya. 4 byte. Jadi mulai address-nya dari 0000 juga, dari byte yang pertama. Kemudian berikutnya, address berikutnya lengkap setiap ukuran word size-nya. Ukuran word size-nya 4 byte. 4 byte berarti address pertama ini word pertama 0000. Word keduanya alamatnya adalah 0004. Lengkap 4 ya. Tiap 4 karena 4 byte, 32 bit. Address berikutnya itu 8 dan berikutnya 12. Kalau kita pakai 64 bit untuk word size-nya, untuk ukuran word-nya, maka address pertamanya ya tadi 0000 seperti yang byte pertama, kemudian lompatnya adalah 8. Address keduanya adalah 0008. Ini kira-kira organisasi memori ya untuk pengalamatan dalam arsitektur komputer. Kita udah lihat bahwa byte-byte itu diurutkan berdasarkan ukuran word, ya, word size. Tapi ada beberapa standar, ada 2 standar yang berbeda nih dalam mengurutkan word-nya. Gitu. Ada yang disebut big endian, ya, dan ada yang disebut little endian. Nah, kalau big endian ini least significant byte itu dikasih alamat yang paling tinggi. Ya, kalau misalkan little endian itu least significant byte dikasih alamat yang paling rendah. Kita lihat contohnya ya. Misalkan kita punya variabel x yang nilainya 4 byte, ini dalam hexa nih, 0x, 01234567, jadi kalau ada 0x-nya itu hexa. Nilainya 01234567. Kalau hexa itu setiap 2 angka itu 1 byte, jadi ini 1 byte. Ini 1 byte, 01 1 byte, kemudian 23 ini 1 byte, 45 ini 1 byte, dan 67 1 byte. Ya. Kemudian kita diberikan alamat untuk naruh X ini, itu di 0x100, di alamat 100. Berarti ini alamat pertama, 100 untuk 1 byte. Kemudian alamat berikutnya untuk byte berikutnya, alamat berikutnya untuk byte berikutnya, dan seterusnya. Ya, jadi 0x100 alamat untuk byte pertama, byte berikutnya berarti di 101, 102, dan 103, karena ada 4 byte. Nah, gimana kita menaruh nilai si X ini, ya. Jadi kan kita lihat ada byte-nya itu ada 01, ada 23, ada 45, ada 67. Tadi kan ada 2 standar ya, ada big endian dan ada little endian. Kalau little endian, atau kita lihat big endian dulu ya. Kalau big endian, maka dia naruh datanya itu begini. Di alamat 0x100 pertama ditaruh byte pertama, yaitu 01. Kemudian alamat berikutnya 101 ditaruh byte berikutnya 23. Kemudian alamat berikutnya 102 ditaruh byte berikutnya 45, dan alamat terakhir 103 itu ditaruh byte yang terakhir, least significant byte-nya 67. Gitu. Ini kalau big endian. Nah, kalau little endian, yang kita taruh di alamat pertama itu adalah byte yang terakhir, ini 67. Ya, 67 ditaruh di alamat pertama. Kemudian byte sebelumnya, itu 45 kan? Byte 45 ditaruh di alamat berikutnya. Jadi 101 ditaruh alamat di alamat 101 ditaruh byte sebelum 67, yaitu 45. Kemudian di alamat berikutnya 102 ditaruh byte sebelumnya 45, yaitu 23. Kemudian di alamat terakhir 103 ditaruh byte sebelumnya 23, yaitu 01. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya kalau kita pakai big endian dan little endian untuk urutan byte. Cara menghafalnya supaya nggak ketukar antara big endian sama little endian, ingat aja, little endian in the little, maka least significant byte, itu berarti byte yang terakhir, ini, 67, ditaruh di lowest address. Lowest address. Alamat terkecil, ini, 100 kan?
100, 101, 102, 103, mana alamat terkecil 100. Gitu. Jadi little ini least significant byte, lowest. Jadi kecil-kecil semua. Little endian itu berarti least significant byte, ya, yang byte terakhir. Kalau yang depan ini kan namanya most significant byte kan, MSB. Kalau belakang nih LSB. Jadi little, least, lowest address gitu ya. Kalau cara saya ingatnya supaya nggak ketukar sama big endian. Ini contoh lain kalau misalkan kita punya sebuah bilangan desimal 1500, sorry, 15.213, 15.213 ya, integer. Kemudian dalam biner itu seperti ini. Kemudian dalam hexa seperti ini. Ya, jadi cara mengkonversinya gini, dari desimal kemudian dibikin binernya, terus kemudian tiap biner itu dibagi 4 bit. Maka itu jadi satu karakter hexa. Makanya tadi saya bilang kalau hexa itu 2 karakter, 2 angka, itu jadi 1 byte. Nah, kalau kita lihat misalkan perbandingannya di mesin-mesin dengan Little Endian dan Big Endian, saat ini lebih banyak yang pakai Little Endian ya. Little Endian tuh dipakai di X86, di ya laptop PC kita sekarang, kemudian Windows ya, kemudian smartphone Android, kemudian iOS-nya iPhone itu pakai Little Endian semua. Kalau yang pakai Big Endian itu eh, server Sun ya. Kalau sekarang Oracle yang ini produksi. Ini kita lihat contohnya nih. Misalkan ini integer A itu 15.213, yang tadi ini 3B 6D. Karena dia pakai Little Endian, maka yang pertama ditulis adalah ini dulu. Little Endian, lowest least significant byte di lowest address. Lowest address-nya ini mulai dari sini kan. Makanya pasang 6D dulu. 6D baru kemudian sebelumnya apa? 3B. Sebelumnya nggak ada. Kalau dalam Big Endian, maka dibalik. Ya, 00 dulu, 00 dulu, baru 3B, baru 6D. Kita lihat pemetaannya kayak gini kira-kira. Gitu. Kalau dia terus komplement, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai terus komplement, bilangannya negatif, sama aja. Ya. Jadi tanda minus plusnya itu nanti dia di byte awal kalau Big Endian. Kalau di Little Endian di byte akhir. Kalau dari arsitektur 32 bit ke 64 bit, ini IA32 sama X8664 ini sama-sama Little Endian. Ya, jadi tinggal dipindahin aja. Mungkin ditambah padding nolnya ditambahin ya. Ditambal type padding 0 karena dia lebih besar word size-nya gitu ya. Tapi kalau dia dari sini ke Big Endian ya sama, dipetakan kebalik gitu. Ini. Hal-hal yang menarik dari byte ordering ini atau pengurutan byte ini, misalkan terkait dengan pointer. Jadi, walaupun mengikuti kaidah Big Endian atau Little Endian, pointer ini nilainya setiap mesin itu beda, gitu ya. Kita akan bahas pointer lebih banyak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada dasarnya pointer ini adalah penunjuk ya, penunjuk alamat gitu. Tapi dia itu nggak bisa di-copy dari satu mesin ke mesin yang lain. Misalnya kita punya mesin ITIA32 nih. Kita copy ke mesin Sun yang Big Endian, itu kan kalau tadi kan bisa dipetakan kebalik ya. Bisa yang kayak tadi itu. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini ke sini gitu kan. Itu bisa kalau nilainya sama. Tapi ini masalahnya nilainya nggak sama gitu. Ya kita lihat nilainya ini beda gitu. Jadi nggak bisa dipetain seperti itu. Ya, jadi setiap mesin itu biasanya pointernya nanti dia generate pointer dengan nilai yang berbeda sehingga tidak bisa di copy dari satu mesin ke mesin yang lain. Hal menarik yang lain adalah uh, ketika kita berurusan dengan string. Ya, string itu deretan karakter. Kalau di string ini itu antara big endian, little endian ya, mesin-mesin big endian atau mesin-mesin little endian itu sama. Jadi nggak ada pemetaan seperti tadi balik-balik. Dia urutannya sama nih. Bisa lihat di sini. Ya, tandanya cuma null terminated. Jadi byte terakhirnya itu nol. Itu byte terakhir nol. Sama ya. Jadi nggak ada perbedaan. Ini menarik nih antara mesin yang pakai Little Endian sama Big Endian. Tapi kalau udah pakai string, ngomongin string, ya misalkan ini char gitu ya,
18, 2, 13 ditulis sebagai char, bukan sebagai angka integer, maka ini di little endian sama big endian akan sama aja, ya. Jadi pengurutan byte-nya tidak jadi isu. Demikian penjelasan singkat mengenai byte ordering. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.